Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita kembali kepada kajian kita. Sekarang kita akan mengaji yang ada di, kalau bahasa ini adalah pinggiran kitabnya, kalau bahasa Arabnya adalah hamish. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala lisalihi min sulalatin min ma'in mahin wa akhrajal mu'minina al-mutawasina bil haqqi was sabri min zumratil khasirin istighnafihi iyahum ba'da'an amma bil khusrani nawal insani alladhi huwa sairul adamiyyin. Di muqaddimahnya, segala puji itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa ngaji kitab punya, alhamdulillah utawi sekabehane puji iku tetap lillahi, kagungane Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamina, kang mengerani alam kabeh. Alladzi khalaqal insana min tin, alladzi yang Allah telah khalaqal insan, telah menciptakan manusia, min tin, dari tanah. Wa ja'ala lisalihi min sulalatin min ma'in mahin, dan Allah jadikan. Pertama di sini ada kalimat khalaqa, alladzi khalaqal insana min tin, yang telah menciptakan manusia dari tanah. Ini Allah menciptakan bapaknya manusia, Nabi Adam. Maka di sini khalaqa itu dalam bahasa Arab mencipta. Kalau mencipta itu hak mutlak yang punya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menciptakan hanya Allah. Maka di sini kalimatnya khalaqa. Alladzi khalaqal insana, yang telah menciptakan manusia min tin, dari tanah. Yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Kemudian kalimat keduanya adalah wa ja'ala, kemudian Allah menjadikan lisalihi, keturunannya, min sulalatin min ma'in mahin, dari saripati, dari air yang terpancar, dari air mani. Nah, maka di sini kalimat ja'ala, Allah menjadikan. Kalau menjadikan berarti ada unsur namanya apa? Sebab akibat. Ini ada ja'ala, maka dijadikan dari air yang terpancar. Sebab akibat daripada cinta abah dan ibu kita, maka lahirlah kita. Ada peran serta orang lain. Maka di sini kalimatnya ja'ala. Karena ada sebab dan akibat. Wa akhrajal mu'minina al-mutawasina bil haqqi was sabri min zumratil khasirin. Bakhraja, dan Allah mengeluarkan orang-orang beriman al-mutawasina, yang
saling memberi nasihat bil haqqi wal sabri, memberi nasihat dengan tentang kebenaran, tentang hak, dan tentang memberi nasihat dengan kesabaran. Min zumratil khasirina, Allah keluarkan mereka orang-orang beriman yang saling memberi nasihat dari kelompok orang-orang al-khasirina yang rugi. Isti'nafihi iyyahum ba'da'an amma bil khusrani nawal insan, dengan mengeluarkan mereka, dengan mengecualikan iyyahum mereka semua ba'da'an amma, setelah umum, setelah global, bil khusrani nawal insan, bahwasanya setelah Allah globalkan semua orang itu dalam keadaan rugi. Ini adalah keterangan atau gambaran. Mukadimahnya merupakan diambil dari surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin, demi waktu, innal insana lafi khusrin, semuanya, sesungguhnya manusia itu semuanya lafi khusrin, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman bagaimana? Orang yang beriman juga tetap dalam keadaan rugi, sama seperti orang-orang yang lain. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bukan hanya beriman saja, gampang sekali mengucapkan iman. Iman itu seperti kata-kata mengucapkan saya cinta kamu, tanpa melakukan apa-apa, mengatakan saya beriman pada Allah tanpa ada perbuatan apa-apa, masih tetap dikategorikan sebagai orang yang merugi. Maka tulisannya illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman yang beramal salih. Amal salih adalah merupakan pembuktian daripada iman itu sendiri. Maka orang-orang yang sesungguhnya semua orang manusia itu semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Itu juga masih rugi. Udah beriman dan beramal salih sudah, tapi tetap merugi. Dilanjutkan boleh sama Allah, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bukan hanya beriman saja kemudian beramal salih, tetapi juga harus saling nasihat menasihati kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Baru mereka semua keluar dari golongan orang-orang yang merugi. Nah, ini adalah mukadimahnya, merupakan terjemahan dari surat Al-Asri, supaya kita nggak merugi. Kenapa sih kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu pondasi utamanya, syarat utamanya diterimanya amal ibadah. Ada yang protes, Allah nggak adil. Ada yang nanya ke Gus Baha, kayaknya Allah nggak adil, Gus. Kenapa nggak adil? Ada orang kafir non-Islam, dia baiknya luar biasa, dermawan luar biasa. Setiap ada musibah, setiap ada kecelakaan atau apa saja, dia bantu semuanya. Dia nggak memandang agamanya, nggak memandang dia sukunya apa, dia bantu. Kenapa kok bisa masuk neraka orang kafir tadi, orang non-Islam tadi, padahal baiknya luar biasa? Karena dia kafir. Logikanya, Gus Baha jawab dengan kias yang luar biasa. Ada satu rumah yang bagus luar biasa, di dalamnya komplit, ada kulkas, di dalam kulkasnya yang kulkasnya 2 pintu tadi, bahkan 4 pintu, ada berbagai macam makanan, buah-buahan. Orang tadi masuk rumah tadi, nggak ada penghuninya, dia masuk, kemudian datang orang-orang lain, dia menyuguhkan makanan tadi.
Orang pertama tadi dia menyuguhkan dari hidangannya, semuanya dihidangkan. Maka semua orang yang datang tadi dikasih makan sama orang tadi, menyangkanya adalah orang itu baik. Padahal itu bukan rumahnya. Maka hakikatnya ya seperti tadi, orang kafir yang baik tadi, dia tidak mengakui dunia alam semesta ini yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita dianggapnya adalah orang baik. Bagi Allah bagaimana? Orang itu bagaimana? Yang masuk duluan tanpa salam, tanpa apa, kemudian memberikan semua yang ada dalam rumahnya tadi. Dalam pandangan Allah siapa orang itu? Adalah maling. Kita yang nggak tahu mau udah baik, luar biasa. Tadi mata Allah karena dia tidak mengakui. Saya yang punya rumah nih, sok kalian bagikan. Kalau sudah mengakui, oh ini rumah Allah, maka sebaik apapun masuk neraka. Maka imanlah dasar pertama sebagai landasan kita supaya amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah landasannya. Sudah itu baru wa amilus shalihat, melaksanakan semua kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Setelah melaksanakan, baru jangan lupa segera wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jangan hanya untuk diri sendiri. Jangan mau selamat diri sendiri, ajak orang lain juga untuk beriman kepada Allah, saling nasihat-nasihati. Sealam semesta ini yang beriman hanya kita saja umpamanya. Tapi kita enggan mengajak orang lain, enggan untuk menasihati. Apa iya kita mau masuk surga sendirian? Yang lainnya ke neraka semua. Apa enaknya tinggal di satu tempat yang luar biasa nikmatnya, tapi sendirian plong. Maka kata Allah ya tadi, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati atas kebenaran dan atas kesabaran. Bersabar atas kebenaran. Apa kebenarannya? Adalah beriman pada Allah, mengajak orang lain beriman pada Allah. Baru kita keluar dari golongan orang-orang yang merugi. Jangan hanya mau selamat sendiri saja. Makanya dalam Al-Quran ayat yang lain Allah pesankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Kita sebagai suami, sebagai bapak, ya, jangan hanya soleh atas diri sendiri saja. Ajak keluarganya, ajak anaknya, ajak istrinya untuk beribadah pada Allah. Maka luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kalau ada seorang keluarga, ada sebuah keluarga yang bapaknya membangunkan ibunya dan anaknya untuk bersama-sama menghadap Allah ketika tahajud. Bu, ayo bu bangun jam 3 bareng-bareng tahajud. Nak, ayo nak bangun. Maka itulah mereka yang akan Allah pertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama akan memberikan, saling memberi syafaat. Jadi nggak bisa sendirian saja, nggak bisa. Bahwa di sini Allah keluarkan orang-orang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran dari golongan orang-orang yang merugi. Allazi huwa sairul adamiyyin. Allah keluarkan, ya,
dari keumuman, dari secara global, naulu insan, golongan orang alladzi huwa sairul adamiyin, yang mereka itu adalah seluruh anak cucu Adam. Wa amara ibadahu alladzina amanu bitta'awuni 'alal birri wat taqwa. Alladzi wa amara ibadahu, dan Allah perintahkan hamba-hambanya, alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman, bitta'awun, dengan untuk saling tolong menolong, alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Allah perintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Bagaimana saling tolong menolong? Kerjasama. DKM menyediakan waktunya, kemudian menghubungi ustadz-ustadznya untuk mengadakan kajian, kemudian dibantu dengan jamaahnya hadir, diniatkan untuk ibadah, kemudian ibu-ibunya bergotong royong menyediakan makanannya. Maka di sini termasuk daripada wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Wa akhbarahum an aqamahum indallahi afqahum, dan Allah kabarkan kepada mereka semua, pada hamba-hamba Allah yang beriman, Allah kabarkan apa? Anna akramahum, bahwasanya yang paling mulia di antara mereka, indallahi, di sisi Allah, adalah atqahum, yang paling bertakwa kepada Allah. Maka di sini jelas bahwasanya kita yang hadir di sini, semua orang Islam adalah orang yang bertakwa. Semua orang Islam adalah orang yang bertakwa. Maka di sini ada kadar tingkatan takwa. Setiap khatib ketika Jumat selalu berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berarti semua orang Islam adalah orang yang bertakwa. Nah, takwa tersebut ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Apa tingkatan-tingkatan paling dasar? Ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Islam. Tingkatan yang paling dasar. Walaupun dia enggak sholat atau malas sholat, malas melaksanakan kewajiban, itu takwa paling dasar sekali. Cukup mengucapkan syahadat saja, yang penting udah Islam. Maka kemudian ditingkatkan lagi ketakwaannya. Dia Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian menjalankan yang fardu saja. Dan itu sudah menjamin dia masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menjelaskan tentang surga dan menjelaskan tentang Islam, datanglah seorang Arab Badui, seorang kampungan, datang ke hadapan Rasulullah, "Ya Allah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sesuatu yang bisa membuat saya masuk surga." Kemudian Rasul jelaskan yang fardu saja. Salat 5 waktu, kamu baca syahadat, kemudian salat 5 waktu, bayar zakat, puasa dan haji. Udah yang fardu saja. Beliau nggak mau minta yang sunnah-sunnahnya. Saya akan melaksanakan yang fardu saja Rasulullah. Cukup bagi kamu masuk surga. Artinya mudah sekali. Untuk kita bisa masuk surga, yaitu bagaimana sabda Nabi, sudah jalankan yang fardu saja. Zuhur ya datang ketika sholat zuhur saja. Ba'diyah qabliyahnya enggak. Selesai zikir, doa, pulang. Asar sama. Puasa ya puasa, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah puasa sunnah. Puasa Ramadan saja udah yang wajib, dilaksanakan dengan sepenuh hati.
zakat sesuai kemampuan yang dia punya, pergi haji sebagaimana kemampuannya saja, cukup itu mengantarkan dia masuk surga. Itu takwa yang kedua. Kemudian yang terusnya sampai disinilah atqahum, yang paling bertakwa. Inna akramahum indallahi atqahum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Di antara makhluk yang paling bertakwa adalah Rasulullah SAW, para nabi, para rasul. Maka di sini luar biasa. Orang yang beriman kepada Allah meyakini bahwasanya la ilaha illallah. Sampai Gus Baham menjelaskan kenapa ada surga, kenapa ada neraka. Ya. Kenapa ada surga? Surga itu Allah ciptakan bagi orang yang beriman kepada la ilaha illallah. Surganya Allah itu ada bagi orang yang beriman meyakini bahwasanya la ilaha illallah. Begitu juga neraka Allah ciptakan bagi orang yang tidak percaya dengan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini kalimat yang sakti mandraguna. Kalau dalam bahasa pembawa pewayangan itu apa namanya? Jimat, jamus, kalimat sodo. Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bukan dengan dua kalimat tadi, Allah gak bakal menciptakan surga dan neraka. Maka kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah, syarat utama yang bisa menyelamatkan orang. Maka dengan kalimat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan memunculkan amalan-amalan ibadah yang lain. Senang zikir, senang ngaji, senang sholat, senang puasa, senang tahajud. Itu adalah merupakan buah daripada yakinnya kita kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut tumbuh dari itu adalah bibitnya. Maka di sabda Nabi yang lain, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan taat, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat. Iman itu seperti benih yang kita tanam. Setelah kita tanam, ya nggak mungkin ditinggal begitu saja kan Pak. Harus disiram, dipupuk. Maka siraman itulah yang namakan ketaatan kepada Allah. Berusaha mengamalkan supaya iman kita tidak jadi benih yang nggak menumbuhkan pohon, harus disirami. Setelah kita bersyahadat harus disirami dengan amal-amal ketaatan kita pada Allah. Sholat, walaupun luar biasa susahnya, dipaksa. Maka dalam kitab Al-Hikam, Allah itu menjadikan hamba itu dua golongan. Ada golongan abid, ada golongan yang muhib. Golongan abid adalah mereka adalah orang-orang yang ibadah saja kepada Allah. Abot alot dipaksakan. Kedua, golongan muhib, golongan orang-orang cinta sama Allah. Orang yang cinta pada Allah pasti abid. Orang yang abid belum tentu muhib. Golongan orang-orang yang abid, yang ahli ibadah, belum tentu dia cinta sama Allah. Tapi orang-orang yang cinta sama Allah pasti golongan yang dia ibadah pada Allah. Siapa orang-orang abid ini? Ya kita ini orang-orang abid yang beribadah pada Allah dikarenakan takut sama siksa Allah, dikarenakan dipaksa
Katakanlah nafsu kita, hawa nafsu kita masih bisa mengalahkan, sehingga akhirnya ketika azan kumandang masih ngisep rokok, baru selesai azan nanti nunggu qomat. Itu golongan abid yang ketika puasanya, ibadahnya ya masih abot alot, ya golongan kita ini. Tapi golongan muhib, orang-orang cinta sama Allah, ya sudah, sebelum waktunya datang sudah siap, sudah wangi, sudah rapi, sudah wudu. Puasa juga luar biasa. Dan Allah janjikan kedua-duanya kebaikan yang luar biasa. Masih mending daripada orang-orang kafir. Daripada orang-orang kafir. Dan alhamdulillah kita Allah takdirkan jadi orang-orang yang beriman. Ya, maka dengan beriman kita sudah punya fondasi, tinggal dipupuki. Fayangqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang dengan maksiat. Maka dengan mengaji kita berharap supaya iman kita terus, iman kita pada Allah bisa menghilangkan kegelisahan kita dalam hidup. Wa annahu waliyul muttaqina, wa anna, dan bahwasanya Allah itu waliyul muttaqin, adalah wali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa annahu, dan bahwasanya Allah innama khalaqal jin wal insan illa liya'budun, la liyajma'u al amwal, dan bahwasanya sesungguhnya khalaqal jin, Allah menciptakan jin wal insan, dan manusia, wal ins, illa liya'buduhu, kecuali hanya untuk beribadah pada Allah, untuk menyembah Allah. La liyajma'u al amwal, tidak untuk mengumpulkan harta benda. Ya'mirud dunya, Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, menyembah pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk mengumpulkan harta benda dunia, dan tidak untuk meramaikan dunia. Bal qad hadrahum dzalika ala lisani rasulihil amin al-qail ma auha ilayya an ajma'al al-mala wa kunna minan tajirin. Bahkan qad hadarahum dzalika, telah diperingatkan mereka semua, mereka itu orang-orang beriman, dzalika ala lisani rasulihil amin, diperingatkan melalui lidahnya, lisannya Rasul Allah yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW, al-qail, beliau bersabda, ma'auha ilayya an ajma'al mala, tidaklah Allah mewahyukan kepada saya an ajma'al mala, untuk mengumpulkan harta, wa akunu minat tajirin, dan aku menjadi minat tajirin, dari golongan orang-orang yang kaya. Walakin sabbaha bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Akan tetapi sabbaha bihamdi rabbika, untuk bertasbih dengan memuji Tuhanmu, wa kun minas sajidin, dan jadilah kalian minas sajidin, dari golongan orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya keyakinan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya tujuan utama kita hadir di alam semesta ini adalah
untuk beribadah pada Allah, bukan untuk jadi orang yang mengumpulkan harta benda, bukan untuk jadi pedagang. Itu semua kita berdagang, kita berusaha, kita bekerja adalah merupakan wasilah, sarana untuk beribadah, bukan tujuan. Jadi semua harta benda yang Allah berikan pada kita adalah merupakan sarana kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.